kursi gitu ya. Gudang mebel kayu di Jalan Cepaka, Rambung Merah, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Rabu malam hangus terbakar. Kobaran api dengan cepat membakar seluruh isi gudang yang menyimpan banyak perabot berbahan kayu. Sejumlah mobil damkar berupaya memadamkan kobaran api. Banyaknya kerumunan warga di lokasi kebakaran membuat petugas kebakaran terhambat. Dugaan sementara kebakaran terjadi karena adanya kelalaian dari petugas jaga yang tidak menjalankan operasional prosedur setelah gudang tidak lagi beraktivitas. Dari keterangan saksi, penjaga satu orang, api diduga dari ruangan kosong. Nanti kita lakukan penyelidikan. Untuk sementara hasil kebakaran terjadi karena kelalaian dari mesin mebel yang lupa mencabut, kata informasi tadi dari saksi. Ya, sementara penjaga gudangnya tidak di TKP, mungkin nanti kami cari. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik gudang mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, Hai News melaporkan. Pelaku pembunuhan yang jasad dicor semen di Semarang, Jawa Tengah mengaku dendam karena kerap dimarahi korban. Indonesia menang 2-1 atas Kamboja pada cabang olahraga sepak bola putra SEA Games 2023. Puluhan roket ditembakkan dari jalur Gaza ke Israel. Halo, selamat pagi pemirsa. Kami hadir kembali dalam Anyus Pagi untuk melengkapi informasi Anda pagi hari ini. Ya, selain 3 berita utama tadi pemirsa, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Aya Nufus Dan saya Bayu Pradana. Inilah Anyus Pagi selengkapnya. Ya pemirsa, kita awali iNews pagi kali dengan informasi kebakaran yang melanda 3 toko di Bekasi, Jawa Barat pada Rabu malam. Seorang pemilik toko pingsan akibat sesak nafas. Kebakaran melanda 3 toko di Jalan Raya Sukatani, Desa Sukadharma, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Menurut salah seorang warga, api berasal dari salah satu toko. Kemudian api merambat dan membesar kedua toko di sebelahnya. Petugas pemadam kebakaran dari Kabupaten Bekasi langsung ke lokasi kebakaran dan berupaya memadamkan api. Api berhasil dipadamkan 1 jam setelah kejadian. Akibat kebakaran ini, 1 kendaraan roda 2 hangus terbakar dan salah seorang pemilik toko pingsan akibat sesak nafas. Petugas pun langsung membawanya ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Awalnya mah dari rumah Pak Ali nih, dari atas. Nggak tahu dah kebakaran apa tuh, gas atau apa tuh. Penyebabnya? Iya, penyebabnya belum tahu tuh, gas atau apa. Langsung menyebar ke Enako chicken tuh, dari chicken gedak langsung ke nyambur ke tukang sendal Padang. Nah udah habis di Padang itu tiga-tiganya habis. Sempat ada ledakan kan? Api dari sini, dari rumah Pak Ali, dari atas. Jadi sempat ada ledakan juga bunyi bang? Ada. Berapa kali meledak? Dua kali. Iya. Kita dapat informasi kalau ada kebakaran, kemudian kita cepat untuk ke TKP. Yang pertama kita lakukan adalah menyelamatkan jiwa dulu. Kita cek di lokasi kebakaran atau sekitarnya. Ya, sterilkan, tidak ada anak atau tidak ada orang yang ada di dalam rumah. Kejadian sekitar jam berapa itu? Sekitar jam 20.30-an. Sementara asal api belum diketahui, asal api dari mana. Berapa armada bang? Yang ditangkapkan 4 unit dari PPD Kabupaten Bekasi. Berapa personil bang? 24 orang. Dipimpin dengan berapa toko ini bang? Yang Berapa? terbakar itu? Diperkirakan berapa toko? Itu ada 6 toko.
Ya, masih investigasi dari kepolisian. Kasus kebakaran ini masih diselidiki petugas kepolisian Polsek Sukatani dan Mapolres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya pemirsa, di mana puluhan supir angkot M44 jurusan Kalimalang Tebet melakukan aksi mogok mengangkut penumpang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap penambahan armada Transjakarta Koridor 6D yang dianggap bisa mengurangi pendapatan supir angkot. Puluhan sopir angkot Mikrolet M44 menggelar aksi mogok mengangkut penumpang. Aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes atas penambahan unit armada pihak Transjakarta di koridor 6D Stasiun Tebet, Jakarta Selatan. Hal itu dinilai para sopir angkot akan berimbas pada menurunnya pendapatan mereka. Para awak angkutan umum ini memarkirkan kendaraannya di depan Stasiun Tebet hingga membuat angkutan lain tidak dapat melintas. Sementara para penumpang yang akan beraktivitas ke tempat kerja menjadi terganggu. Banyak yang memilih beralih ke moda transportasi lain seperti ojek online. Sudah tidak kondusif, Transjakarta menambah 2 unit armada. Jadi 44 semuanya merasa dirugikan. Ini masalah perut. Harus ada komitmen yang dulu. Perjanjian awal. Perjanjian apa tuh Bang? Perjanjian tidak boleh penambahan. Tidak boleh ada penambahan. Aksi unjuk rasa sopir angkot ini membuat arus lalu lintas di sekitar Stasiun Tebet menjadi macet. Dari Jakarta Selatan, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Pemirsa, bis rombongan peziarah menghantam rumah warga di Bojonegoro, Jawa Timur hingga hancur. Diduga sopir bus mengantuk. Kecelakaan tunggal bis pariwisata Putramas terjadi di Jalan Raya Bojonegoro Tuban di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Rabu pagi. Bis yang dikemudikan oleh sopir cadangan Muntahar, warga desa Kerajaan Kecamatan Sugihwaras, Bojonegoro, menabrak rumah warga usai mengantar rombongan asal singgahan Tuban ziarah di Madura. Kerasnya tabrakan menyebabkan teras depan rumah warga dan warung milik Edi Sutomo hancur. Diduga sopir bus mengantuk sehingga bus tidak terkendali dan menghantam rumah dan warung. Tidak ada korban luka dan jiwa akibat tabrakan. Kasus ditangani unit Laka Satlantas Polres Bojonegoro. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Kita ke informasi dari Maluku Utara pemirsa. Kapal feri dengan kecepatan penuh menabrak salah satu jembatan milik KSDP Bastong Ternate. Kapal kehilangan kendali saat akan sandar di dermaga. Inilah momen mencekam detik-detik kapal feri KMP Mutiara Pertiwi 1 atau City Line menghantam dermaga feri ASDP Bastion Ternate, Maluku Utara. Kapal yang semula berlabuh tak jauh dari dermaga itu akan sandar untuk melakukan pengangkutan di dermaga 2 dengan tujuan Bastion Sofifi, Kota Tidore, Kepulauan. Namun, tanpa diketahui kapal City Line melaju dengan cepat menuju dermaga. Sesaat kapal akan menghantam dermaga, kapal akhirnya berbelok hingga menabrak dermaga 1 hingga patah. Kapal juga menabrak KMP Baronang yang sedang membongkar muatan. Namun beruntung KMP Baronang bisa menghindari kecelakaan yang lebih besar. Video dan kondisi di lapangan dermaga saya hancur total. Untuk kerusakan dermaga 1 berapa parah, Pak? 90% hancur. Kerugiannya berapa, Pak? Kami belum bisa pastikan, tetapi kami estimasi di atas 25 miliar. Atas insiden tersebut, pihak ASDP Ternate mengalami kerugian besar puluhan miliar rupiah. Sementara operasional penyeberangan dipastikan akan terganggu lantaran hanya memiliki satu dermaga, yakni dermaga 2. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, sementara penyebab kapal kehilangan kendali masih dalam penyelidikan. Dari Ternate, Maluku Utara, Ismail Sangaji, iNews melaporkan. Pemirsa, kecelakaan pengemudi sepeda motor dan minibus terjadi di Serang, Banten. Pengemudi minibus diamuk massa lantaran kabur setelah menabrak pemotor yang lanjut usia.
Pengemudi minibus diamuk massa usai menabrak pemotor yang lanjut usia di Jalan Abdul Fattah Hasan, Serang, Banten. Kekesalan warga dan pelajar memuncak ketika pengemudi minibus turun dari kendaraannya untuk bertanggung jawab membawa korban ke rumah sakit. Salah satu pelajar memukul pelaku dengan helm lantaran kesal pelaku kabur setelah menabrak. Sebelumnya, pengemudi minibus melarikan diri dengan kendaraannya usai menabrak pemotor. Namun warga dan pelajar yang berada di lokasi langsung mengejar pelaku dan menangkapnya. Korban ditabrak pengemudi minibus saat berputar balik di lokasi kejadian. Korban sempat terkapar dan luka ringan. Dia putar arah, balik kanan kan? Dia nggak nengok ke sana, ke kiri. Nah, di sana ada mobil apa enggak gitu. Dia nengoknya ke arah sana aja. Putar arah, jebret aja. Kesal ke sana kan motornya. Setelah diamankan warga dan dibantu polisi dari Satlantas Polresta Serang Kota, korban akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat oleh pelaku. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan ekor kerbau ditertibkan dari Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan kerbau di sekitar bandara ini mengganggu dan mengancam keselamatan penerbangan. Petugas Satpol PP menertibkan ratusan ekor kerbau di daerah Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat. Keberadaan ratusan kerbau ini dinilai mengganggu dan mengancam keselamatan penerbangan. Kerbau dimiliki pengembala dari 3 desa di dekat Bandara Lombok. Penertiban dilakukan setelah proses mediasi dengan pemilik ternak. Jadi untuk mengeluarkan ternak batasnya 1 hari ini. Ternyata mereka masih ada yang belum mengeluarkan. Itu kita akan keluarkan sekarang. Dan kita mau bergerak untuk membongkar kandang yang ada di dalam. Dari hasil dialog tadi, ternaknya akan dilokalisasi, jadi tidak akan diliarkan seperti semula. Dilokalisasi di 2 titik dengan permintaan dari peternak ini untuk diberikan waktu 1 bulan atau setelah panen padi ini. PT Angkasa Pura I Bandara Internasional Lombok akan terus mensosialisasikan bahaya membangun kandang dan mengembalakan kerbau di sekitar landasan. Dari Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita ke informasi dari Ibu Kota Jakarta, pemirsa. Di mana 2 orang pelaku jambret ponsel ditangkap di Bilangan Kayu Putih, Jakarta Timur. Warga mengamuk akibat dibuat resah aksi pelaku. Warga mengamuk saat 2 pelaku jambret berhasil ditangkap usai berupaya merampas ponsel dari dashboard motor. Kejadian bermula saat korban MQ tengah berkendara motor di Jalan Kayu Putih Tengah dan ponselnya yang berada di atas dashboard dirampas. Korban yang terkejut akhirnya berupaya mengejar sambil meneriaki pelaku. Beruntung warga yang berada di sekitar lokasi dengan cepat langsung menangkap pelaku. Pemirsa, wahana biang lala di Pasar Malam Kota Payakumbuh, Sumatera Barat tiba-tiba rusak. Akibatnya belasan pengunjung yang tengah berada di wahana terjebak. Wahana setinggi 10 meter itu mengalami patah pada salah satu besi penyangga hingga menyebabkan biang lala miring dan nyaris ambruk. Sebuah wahana biang lala di Pasar Malam Kota Payakumbuh, Sumatera Barat mengalami kerusakan di saat pengunjung sedang ramai. Wahana setinggi 10 meter ini mengalami patah pada salah satu besi penyangga yang mengakibatkan biang lala miring dan nyaris ambruk. 14 pengunjung yang sebagian besar anak-anak panik. Bahkan pengelola pasar malam juga tidak bisa berbuat banyak untuk mengevakuasi pengunjung yang terjebak karena tingginya wahana. Akhirnya petugas gabungan dari Damkar, Satpol PP, dan BPBD dikerahkan untuk mengevakuasi korban yang terjebak. Adapun jumlah korban dari kecelakaan tersebut sebanyak 14 orang, itu terdiri dari masyarakat Kota Payakumbuh dan masyarakat Kabupaten 50 kota.
Dan alhamdulillah pada saat pelaksanaan evakuasi semuanya berjalan dengan lancar dan tidak ada korban yang celaka dalam saat pelaksanaan evakuasi. Selama 1 jam, semua pengunjung yang terperangkap akhirnya bisa dievakuasi setelah petugas mengerahkan kendaraan Skylift dari Dinas Lingkungan Hidup dan PU Kota Payakumbuh. Dari Payakumbuh, Sumatera Barat, Agung Sulistyo, iNews melaporkan. Pemirsa, Kemenak Wilayah Nusa Tenggara Barat angkat bicara terkait dugaan penelantaran puluhan jemaah umroh di Tanah Suci Mekah. Sementara terkait persoalan ini, pihak travel yang memberangkatkan para jemaah terkesan tutup mata dan tidak bertanggung jawab. Ditelantarkan. Inilah video amatir yang merekam puluhan jemaah umroh asal Lombok saat berada di sebuah penampungan di Tanah Suci Mekah. Perwakilan jemaah ini mengaku ditelantarkan karena sudah belasan hari belum dipulangkan dari Tanah Suci ke daerah asal. Para jemaah yang berasal dari Lombok berjumlah 31 orang. Mereka mengeluh mengeluarkan biaya jutaan rupiah untuk biaya penginapan dan konsumsi selama belasan hari pasca mengerjakan rangkaian ibadah umroh. Ya, kemauan jamaah semua mah yang harus dikembalikan. Uangnya Semua, soalnya di sini selama di sini biaya itu pada nanggung diri sendiri. Dari Mekah 12 hari itu tempat tinggal, makan, semua tanggung sendiri. Sementara pihak travel umroh yang memberangkatkan mereka terkesan tutup mata dan tidak bertanggung jawab. Atas persoalan ini, Kemenak NTB angkat suara. Jemaah yang ditelantarkan, kami juga dalam hal ini sebatas memberikan penjelasan kepada masyarakat seperti apa travel yang berizin dan travel yang tidak berizin. Lalu kemudian Darul Abidin ini adalah nama sebuah pondok pesantren yang dijadikan brand oleh pemilik daripada Darul Abidin ini. Jemaah yang dirugikan didorong untuk membuat laporan polisi agar persoalan diselesaikan lewat jalur hukum. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pelaku pembunuhan yang jasadnya dicor semen di tempat usaha air isi ulang di Semarang, Jawa Tengah ditangkap. iNews Pagi akan segera kembali sesaat lagi.